Bab 741. Apakah dia memintanya untuk berlutut dan memanggilnya sebagai Master? Ekspresi Cheryl berubah drastis saat dia menatap Daryl. Jangan terlalu sombong. Daryl mengangkat bahu. Baiklah, aku tidak akan memaksamu. Kau bisa memanggil tunanganmu untuk mengikatku lagi. Bahkan jika aku punya lagu, aku tidak akan memberikannya padamu. Cheryl menggigit bibirnya sambil menatap Daryl. Dia menggertakkan gigi dengan kebencian. Dia tidak mau memanggil Daryl sebagai tuannya. Namun, lagu yang dia nyanyikan sebelumnya terdengar sangat bagus. Jika dia bisa menyanyikan lagu itu di atas panggung keesokan harinya, dia pasti akan menjadi lebih populer. Aku akan memberimu 3 detik, kata Daryl sambil tersenyum, jika kau tidak memanggilku sebagai Master dalam 3 detik, kau tidak akan mendapat kesempatan lagi untuk melakukannya. 3, 2, Cheryl menggigit bibirnya kuat-kuat, hingga hampir berdarah. 1. Cheryl tiba-tiba panik dan menghentakkan kakinya dengan cemas. Aku berjanji kepadamu. Kaki ramping Cheryl ditekuk dan dia berlutut di depan Daryl. Dia menekan bibirnya dan berkata dengan lembut, "Aku senang menyambutmu, Master." Cheryl membungkuk ke arah Daryl. Seolah-olah pria itu adalah tuannya, tapi dia melakukannya dengan sangat enggan. Dia merasa terhina. Namun, dia tidak punya pilihan. Jika dia tidak memiliki lagu baru untuk hari berikutnya, citranya akan turun drastis. Daryl memandang Cheryl sambil tersenyum. Dia merasa senang. Baiklah. Bangunlah, muridku yang baik. Daryl menatap Cheryl. Gadis itu memiliki sosok yang memikat. Tulis lagu itu sekarang, desak Cheryl dengan cemas. Daryl tertawa ketika mengambil kertas dan pena. Dia pun langsung menulis seluruh lagu di atasnya. Setelah itu, dia menyerahkannya pada Cheryl. Cheryl sangat puas. Dia menyenandungkannya begitu memegang kertas itu. Manis sayang, kau tersenyum manis sekali sepertinya bunga bermekaran ditiup angin musim semi. Bagus. Kedengarannya luar biasa. Cheryl merasa senang dia tidak menyangka bajingan itu bisa menulis lagu yang bagus. Tidak, dia bukan bajingan. Dia adalah tuannya. Bagaimana kabarmu, sayangku? Apakah bocah nakal itu sudah menuliskan lagu untukmu? Tanya Markus saat berjalan ke arah mereka. Cheryl memuji Daryl dengan senang hati. Master telah menulis lagu yang begitu indah. Aku tidak perlu khawatir saat aku naik ke panggung besok. Apakah dia mengatakan, Master? Markus tercengang. Pikirannya menjadi sedikit bingung. Setelah beberapa detik, Markus tidak bisa lagi menahannya. Sayangku, apakah kau memanggil dia sebagai Master? Cheryl mengangguk dan berkata dengan tulus, Master adalah orang yang sangat berbakat. Sepertinya kita telah salah paham tentang dirinya. Bahkan orang-orang sekte Artemis mungkin tidak bisa menulis lirik yang bagus. Markus merasa sedikit tidak senang. Bocah nakal itu jelas hanyalah orang rendah. Bagaimana mungkin dia bisa begitu berbakat? Mungkin dia menjiplak dan mengklaim lagu itu sebagai ciptaan barunya. Markus merasa tidak nyaman karena tunangannya memanggil orang itu sebagai Master. Kedengarannya sangat canggung. Daryl menghela napas dan berkata, "Muridku yang terkasih, kau juga harus melepaskan teman mudaku. Ya, biarkan dia pergi. Biarkan dia pergi," kata Cheryl berulang kali. Beberapa saat kemudian, mereka membawa Joel ke ruangan tersebut. Joel sangat senang saat melihat Daryl. Dia berlari ke arahnya dan memegang tangannya. "Master, kau baik-baik saja. Aku merasa
Lega. Mata Joel memerah. Dia telah dikunci di ruangan gelap, dan dia merasa takut dan khawatir akan Daryl. Daryl tersenyum saat menghibur Joel. Itu hanya kesalahpahaman saja. Sekarang tidak ada apa-apa. Dia bisa merasakan bahwa Joel benar mengkhawatirkannya. Cheryl lantas berjalan ke arah mereka. Dia memandang Daryl dan bertanya, "Master, apakah kau juga dari Sekte Artemis?" Di benua besar timur, semua orang berbakat pastilah merupakan anggota Sekte Artemis. Master pasti bagian dari Sekte Artemis karena bisa menulis lagu yang bagus. Joel tercengang. Apakah dia mendengarnya dengan benar? Apakah Cheryl memanggil Daryl sebagai Master? Meskipun Joel bukan orang penting, dia telah mengembara sepanjang masa mudanya. Dia tahu bahwa wanita cantik itu adalah bintang besar dengan penggemar yang tak terhitung jumlahnya. Dia juga bersikap sangat sombong. Bagaimana karakter seperti itu menjadi murid Daryl? Itu luar biasa. Joel menatap Daryl sambil memikirkannya. Dia mulai lebih mengagumi pria itu. Bab 742. Daryl melambaikan tangannya, tersenyum dan berkata, "Aku bukan dari Sekte Artemis. Aku telah tinggal di pegunungan untuk waktu yang lama dan baru saja keluar dari sana." "Oh, begitu," Cheryl berkata dengan hormat. "Dalam hal ini, aku akan meminta mereka membersihkan kamar untukmu, Master. Kau dapat tinggal di Wild Dance Hall untuk sementara waktu." Dia harus tampil di atas panggung keesokan harinya, jadi dia harus segera berlatih untuk lagu baru. Bagus sekali. Daryl pun menyetujui saran tersebut. Sesuai pengaturan Cheryl, Daryl dan Joel ditempatkan di kamar mewah di lantai 2. Begitu dia tiba di kamar, Joel dengan cepat mendekati Daryl dan bertanya, "Master, kenapa Nona Mark memanggilmu Master?" Joel bingung. Daryl tersenyum tipis. "Aku mengajarinya sebuah lagu. Tentu saja, dia harus memanggilku sebagai Master." "Master, apakah kau tahu cara menulis lagu?" tanya Joel dengan suara rendah. Daryl tersenyum sambil menepuk rambutnya. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Sebelum mereka pergi tidur, Joel membawakan air untuk membasuh kaki Daryl. Dia melayani masternya dengan segala cara yang ada. Daryl sangat emosional. Dia pun teringat ketika menjadi menantu laki yang tinggal di keluarga Lyndon dan bagaimana dia biasa membantu Lily membasuh kakinya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari dia akan dilayani dengan cara yang sama. Joel sangat pandai melayani orang, dan dia imut serta menyenangkan. Setelah dia membantu Daryl mencuci kakinya, Joel sudah merasa lelah. Dia pun lalu tertidur dengan cepat. Daryl tidak mengantuk. Dia masih berpikir bagaimana caranya untuk keluar dari sini. Dia tidak bisa tidur, dan hanya duduk diam di sini dalam meditasi dan kultivasi. Saat itu hari larut malam dan tenang. Cit. Tepat ketika Daryl akan memasuki kondisi kultivasi, seseorang membuka pintu secara diam-diam. Detik berikutnya, sesosok tubuh masuk dengan pedang panjang di tangannya. Pedang itu memancarkan sinar cahaya dingin. Daryl langsung membuka matanya dan kaget ketika melihat orang yang masuk dalam kamarnya. Itu adalah Markus. Brengsek. Apakah bocah ini menyelinap untuk membunuhku? Daryl tidak bergerak. Dia menunggu dengan tenang sampai Markus mendekatinya. Sedangkan di benua dunia alam semesta, di altar umum Sekte Mei, Master Sekte Mei, Aurora, duduk di kursi Phoenix di aula utama. Sosoknya sungguh menawan, tapi ada sedikit rasa
dingin di wajahnya. Beberapa orang berdiri dengan tenang di. Mereka adalah sesepuh. Sampingnya, Sekte Mei. Di bawah aura aurora yang agung dan mendominasi, suasana di seluruh aula tampak menyedihkan. Aurora melihat sekeliling dan bertanya, apakah belum ada berita tentang Junior Sister Serendipity? 3 hari yang lalu murid-murid Mei yang ditempatkan di kota Donghai mendengar bahwa ibu kepala biarawati Serendipity dan Dari sedang bertengkar. Kemudian keduanya menghilang ke dalam udara tipis dengan cara yang aneh. Saat mendengar kabar tersebut, Aurora tidak terlalu mempermasalahkannya. Namun, sampai hari ini masih belum ada kabar dari kepala biarawati Serendipity. Aurora lalu mengeluarkan perintah untuk mengirim beberapa murid mereka untuk menggeledah seluruh komunitas. 3 hari telah berlalu sejak saat itu, dan masih belum ada kabar tentang ibu kepala biarawati. Ibu kepala biarawati Maureen mencoba menjelaskan situasi yang rumit itu. Senior Sister Master Sekte, kami telah mengirim orang-orang kami ke setiap sekte dan masih belum ada berita tentang Senior Sister Serendipity. Ibu kepala biarawati Maureen adalah salah satu sesepuh dari Sekte Mei. Dia hanya setengah tahun lebih muda dari ibu kepala biarawati Serendipity. Dia orang yang lemah lembut dan rendah hati. Reputasinya tidak setinggi ibu kepala biarawati Serendipity, tapi dia juga populer. Ibu kepala biarawati Maureen lantas berkata, menurut penyelidikan kami, Daryl juga telah menghilang, dan dia masih belum ditemukan. Apa? Bagaimana bisa itu terjadi? Aurora mengerutkan kening ketika mendengar berita itu dan berpikir keras. Ibu kepala biarawati Serendipity adalah adik perempuan Aurora, dan dia sangat menyayanginya. Meskipun dia tidak terlalu kuat, namun dia tergolong orang yang kuat. Ketika Aurora berada dalam kesendirian untuk berkultivasi, dia telah menyerahkan tanggung jawab Sekte Mei kepada Serendipity selama beberapa bulan. Serendipity telah mengatur Sekte MC dengan tertib. Aurora tidak akan membiarkan bahaya apapun datang pada kepala biarawati Serendipity. Master Sekte, seorang murid tiba-tiba masuk dan melaporkan dengan ekspresi bingung. Lapor, Sekte Istana Abadi, Chester Wilson, telah memimpin puluhan ribu muridnya ke sini dan berkumpul di gerbang. Dia mengancam akan membalaskan dendam istrinya. Apa? Ekspresi beberapa tetua di aula segera berubah muram. Bab 743. Aurora membanting tangannya ke atas meja ketika dia mendengar bahwa puluhan ribu murid Sekte Istana Abadi ada di sini. Itu hanyalah sebuah ketukan kecil di atas meja, tetapi meja itu hancur berkeping-keping. Kemudian, Aurora berdiri dengan ekspresi dingin di wajahnya. Ayo, kita keluar dan bertemu dengan mereka. Aurora berjalan keluar dari aula dengan bangga. Beberapa penatua, termasuk ibu kepala biarawati Maureen bergegas mengikuti Aurora. Di luar gerbang, puluhan ribu murid Sekte Istana Abadi dapat dilihat dari kejauhan. Mereka semua berbaris rapi, dan jumlah mereka banyak sekali. Sosok elegan berpakaian putih terlihat berdiri di atas batu. Dia memegang kipas angin, dan tampak tampan. Itu adalah Chester Wilson. Tatapan dinginnya membentuk kontras tajam dengan ketenangan di wajahnya. Ketika Aurora muncul, Chester lantas berkata dengan dingin, Master Sekte Aurora, aku di sini hanya untuk satu tujuan, dan itu karena muridmu, Megan. Serahkan dia kepadaku. Chester teringat adegan ketika istrinya meninggal, dan hatinya terasa nyeri. Karenanya, sebelumnya mereka sedang berperang.
dengan pasukan dunia baru, sehingga Chester harus menelan amarahnya dan tidak menyerang Meghan. Pasukan dunia baru kemudian mundur, dan mereka tidak akan menyerang dunia alam semesta dalam waktu singkat. Bagaimana Chester bisa terus hidup dengan dan ebensian yang mendalam? Dia mengirim orang-orang Muya untuk mencati Meghan di Aota Bonghai selama 2 hari, tetapi mereka tidak menemukan apa-apa dan kemudian memimpin murid-muridnya menuju gerbang sekte Eme. Para murid Eme memiliki ekspresi buruk di wajah mereka. Mereka merasa malu dan marah. Master Sekte Istana Abadi sangat sombong. Dia memimpin muridnya untuk meminta Meghan. Meghan seperti kakak perempuan bak murid-murid yang lab muda. Dia orang yang terhormat. Jika mereka menyerahkannya ke Sekte Istana Abadi, bagaimana Sekte MI akan menghadap orang-orang di masa depan? Aurora memancarkan aura dingin seolah penuh dengan embun beku. Dia lalu menatap Chester dengan dingin. Master Sekte Wilson, menurutmu di mana kau berada sekarang? Apakah kau pikir bisa datang ke sini dan membawit orangmu sesuka hatimu? Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, tekanan kuat keluar dari tubuh Aurora. Ketika musuh menyerang mereka, Sekte Istana Abadi bertempur bersama Sekte utama lainnya untuk melawan serangan pasukan dunia baru. Semua orang pun mulai menyukai Sekte Istana Abadi. Namun, kesan baik Aurora untuk Sekte Istana Abadi menghilang ketika Chester membawa puluhan ribu murid ke gerbang Sekte Emei. Sekte Emei dikenal agung dan tidak bisa diganggu-gugat. Chester memandang Aurora. Matanya memerah. Dia menggertakkan gigi dan berkata, "Aku selalu jujur dalam apapun yang aku lakukan. Muridmu, Meghan, telah membunuh istriku. Dia harus tenati untuk apa yang dia lakukan. Aku tidak akan bicara omong kosong denganmu. Serahkan saja wanita itu padaku. Serahkan dia. Serahkan dia." Murid-murid Sekte Istana Abadi berdiri di belakang Chester, dan mereka berteriak secara serempak dengan suara nyaring. Wow! Murid Sekte Emei mengubah ekspres, dan kemudian mulai menghunuskan pedang mereka masing-masing. Aurora tersenyum dingin. Master Sekte Wilson, aku tidak akan memberikan Meghan padamu, karena kita telah berdiri bersama melawan pasukan dunia baru. Aku akan melepaskanmu kali ini. Kau harus kembali ke pulau kehidupan abad. Sekarang, Chester mengepalkan tinjunya dengan erat dan mengambil satu langkah ke depan. Aurora, Meghan harus membayar apa yang dia lakukan hari ini. Kau harus menyerahkannya padaku apapun yang terjadi. Chester merasa sangat emosional saat mengenang kematian tragis istri tercintanya. Tinjunya mengepal erat. Aurora kehilangan kesabarannya. Wajahnya kini tampak sedingin es. Chester, aku akan mengulanginya untuk yang terakhir kalinya. Aku tidak akan menyerahkan Meghan padamu. Keluarlah dari sini. Meghan tidak berada di Gunung Emel. Tetapi Aurora tidak akan menyerahkannya kepada Chester, meskipun dia ada di sana. Chester tertawa. Matanya memerah. Baiklah, Aurora. Aku tidak ingin membuat masalah. Karena kita telah berperang bersama. Sama melawan pasukan dunia baru, tapi jika kau tidak menyerahkan Meghan kepadaku, maka jangan salahkan aku. Karena bersikap kasar. Nafas Auta yang kuat menyembur keluar dari Chester. Dia bergerak dan mengirim serangan telapak tangan ke Aurora. Sejak dia berlatih metode pencangkokan, kekuatannya melonjak dan dia telah mencapai martial Saint tingkat 1. Kekuatan dan energinya sangat mencengangkan. Tapi, itu bukanlah apa-apa bak Aurora. Bab 7. Apa kau ingin bertarung melawanku? Kurasa kau masih belum bisa melakukan itu.
kata Aurora dingin sambil mengangkat tangannya menyambut serangan telapak tangan Chester. Duar. Saat dua telapak tangan bertabrakan, gelombang kekuatan yang kuat meledak. Meskipun kekuatan Chester telah berkembang pesat, namun kekuatannya masih jauh dibandingkan dengan Aurora. Serangan telapak tangannya membuat dia terpental ke belakang. Setelah dia mendarat di tanah, dia memuntahkan seteguk darah. Master Sekte, kami akan membantumu. Murid-murid Sekte Istana Abadi sangat marah ketika melihat apa yang terjadi. Mereka pun lalu menghunuskan pedang mereka. Aurora, di sisi lain, berdiri dengan bangga seperti peri. Dia memancarkan aura merendahkan. Dela menjaga wajah kakunya saat menatap murid-murid Sekte Istana Abadi di hadapannya. Master Sekte Wilson, jika kau tetap bersikeras mencari kesalahanku hari ini, kau tidak akan dapat menikmati keuntungan sedikit pun. Aurora memperingatkannya dengan dingin. Banyak murid Sekte Mei menderita luka parah dalam serangan pasukan dunia baru, tetapi kebanyakan dari mereka sudah pulih. Aurora masih bisa memanggil 50.000 hingga 60.000 murid dengan cukup mudah. Chester tertawa sedih. Dia akan menjadi gila. Dia berteriak dengan suara serak, Aurora, aku benar-benar tidak ingin melawanimu hari ini. Aku akan memberimu waktu 3 hari, dan jika kau tidak menyerahkan Megan kepadaku, maka salah satu sekte kita akan hancur. Sudut mulut Chester berlumuran darah. Tapi dia tidak mau menyerah. Chester berhenti berbicara. Dia lalu melambaikan tangannya dan berbalik. Murid-muridnya mengikutinya di belakang. Aurora tidak mengatakan apapun. Dia selalu bersikap berada di atas orang lain. Sepanjang hidupnya, bagaimana dia bisa menyerahkan murid Sekte Mei pada sekte lain? Dia siap bertarung jika Chester tetap bersikeras. Sementara itu, di Wild Dance Hall, di benua timur raya, Marcus memegang pedang panjang dengan erat di tangannya sambil perlahan mendekati targetnya. Dia melihat Daryl duduk di sana dengan mata tertutup. Mares mengira Daryl telah tertidur. Sudut mulut Marcus melengkung menjadi senyuman dingin yang mengancam. Dia harus membunuh Daryl malam ini. Beraninya bocah itu menerima tunangannya sebagai muridnya. Cheryl memuji Daryl sepanjang hari dan juga berkata bahwa dia sangat berbakat dan bisa menulis lagu yang sangat indah. Perla mana yang mungkin tahan ketika tunangan mereka memuji pria lain. Karenanya, Marcus memanfaatkan kegelapan malam dan menyelinap ke kamar pria itu. Dia ingin membunuhnya. Marcus memandang Daryl dengan dingin sambil bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimana mungkin orang rendahan sepertimu menjadi master tunanganku? Kau bahkan mengintip tunanganku saat dia berganti pakalan. Kau harus mati. Marcus mengangkat pedang panjang di tangannya dan hendak mengarahkannya pada Daryl. Brok, pedang panjang itu melayang, dan hendak membelah Daryl menjadi dua. Pelang. Tubuh Daryl bergerak tepat pada waktunya, dan pedang itu mendarat di dada Daryl. Hal itu malah membuat Sarah seperti logam dan Marcus terpental 2 meter ke belakang. Apar. Marcus tercengang. Dia melihat bahwa pedang itu telah mendarat di tubuh Daryl, tetapi pria itu tidak terluka. Bagaimana mungkin? Apakah anak nakal itu abadi? Cek, kau adalah tunangan muridku, jadi secara logis, kau juga harus memanggilku master. Sekali menjadi seorang master, akan selalu menjadi seorang master. Bagaimana kau bisa membunuh mastermu? Daryl berdiri di sana sambil tersenyum pada Marcus. Dia mengenakan Celestial Silkworm Armor, jadi pedang itu tidak bisa
melukainya. Daryl lalu meregangkan tubuhnya dan berjalan menuju Markus. Namun, pria itu mengirim serangan telapak tangan ke arah Markus tanpa peringatan sama sekali. Bab 745. Saat telapak tangan Daryl semakin dekat, Markus merasa terkejut. Tapi, dia buru-buru mengulurkan telapak tangannya untuk menahan serangan tersebut. Duar. Kedua telapak tangan bertabrakan di udara. Ekspresi Markus berubah drastis saat tubuhnya terpental mundur. Kemudian, terdengar suara jeritan. Markus pun menyemburkan seteguk darah dan wajahnya memerah. Dia lantas meluncur jatuh ke lantai. Markus sangat ketakutan. Dia menatap Daryl dengan tatapan kosong. Dia benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Daryl tersenyum sambil berjalan dan menatap Markus dengan dingin. Aku mungkin telah mengintip tunanganmu saat dia berganti pakaian, tapi aku telah meminta maaf padanya dan membuatkan dia sebuah lagu. Tunanganmu juga telah memutuskan untuk memanggilku sebagai master. Namun kau memutuskan untuk datang dan membunuhku. Sekarang beritahu aku, apakah kau pikir kau harus mati? Mata Daryl bersinar dengan niat membunuh. Saat Markus menatap mata Daryl, tubuhnya gemetar. Dia tercengang. Dia lalu bangkit dan berlutut di hadapan Daryl sambil memohon, "Saudaraku. Kakak. Tidak, Master. Master, tolong. Selamatkan aku. Aku tidak berani melakukannya lagi. Aku pikir ini sungguh tidak adil. Aku benar-benar tidak berani." Markus sangat ketakutan. Dia takut Daryl akan membunuhnya. Sudut mulut Daryl melengkung ke atas saat berkata dengan suara dingin, "Kemarin kau membawa lebih dari 1000 orang dan menghentikanku di jalan, tapi aku tidak melawanmu. Bukan berarti aku takut padamu. Jika aku benar-benar ingin melakukannya, kau dan semua anak buahmu pasti sudah mati sekarang." Energi internal yang satu intens melonjak pesat di tubuh Daryl. Hati Markus bergetar. Meskipun dia adalah seorang martial saint tingkat 3, dia merasa tercekik oleh aura Daryl. "Master, aku salah. Aku salah." Markus memohon berulang kali dan bersujud kepada Daryl. Dia percaya apa yang dikatakan pria itu. Dia bisa merasakan aura menakutkan dari tubuh Daryl. Daryl menarik napas dalam dan mengangguk. "Baiklah, aku akan mempercayaimu kali ini, tapi lain kali aku tidak akan melepaskanmu begitu saja." Daryl melambaikan tangannya. "Baiklah, kau boleh pergi sekarang." Daryl ingin membunuh Markus. Namun, lebih baik untuk tidak membuat masalah di tempat baru. Hal terpenting adalah menemukan cara untuk meninggalkan benua dengan cepat. Cheryl, tunangan Markus, memiliki jaringan kontak yang luas. Pasti ada cara bagi Daryl untuk pergi dari sini. Markus merasa seolah-olah telah diberi pengampunan. Dia pun mengangguk dengan rasa terima kasih. "Terima kasih, Master. Terima kasih atas belas kasihanmu." Kemudian dia meninggalkan ruangan dengan sedih. Daryl menggelengkan kepalanya dan menghembuskan napas. Dia menutup pintu dan terus bermeditasi. Sore berikutnya, lobi lantai pertama Wild Dance Hall sangat ramai. Semua orang merasa sangat senang berada di sana. Itu adalah hari untuk perilisan lagu baru Cheryl. Orang-orang dari semua lapisan masyarakat hadir di acara tersebut. Tidak hanya para VIP, tetapi ada juga orang-orang dari 4 sekte utama. Selain itu, reporter kota Hai juga ada di sana. Mereka berfoto dan merekam momen indah bersama Cheryl. Daryl, sebagai Master Cheryl pun diberikan kursi VIP. Mereka yang duduk di kursi VIP bukanlah orang biasa. Daryl menyadari bahwa sebagian besar
Tamu kaya raya mengenakan gaun sutra yang mirip dengan gaya dinasti Tang dan beberapa orang juga memakai setelan barat kuno. Mereka semua tampak kaya raya. Tatapan Daryl lalu tertuju pada seorang lelaki tua yang posisinya tidak jauh darinya. Orang tua itu membawa kipas bulu dan syal sutra. Dia tampak berpengetahuan luas dan anggun. Dia tidak lemah. Dia mungkin seorang martial saint tingkat 4. Ada banyak orang di sekitarnya, dan mereka berusaha sebaik mungkin untuk membuatnya senang. Namun, orang tua itu adalah orang yang sombong. Master, orang tua itu bernama Simon Crescent, dan dia adalah seorang penatua dari Sekte Artemis. Meskipun dia tidak terlalu kuat, namun dia mahir dalam semua jenis keterampilan seperti piano, catui, kaligrafi dan melukis. Dia memiliki status tinggi di Sekte Artemis, bisik Joel. Daryl mengangguk dalam diam. Semua tamu telah tiba, dan Cheryl berjalan keluar dari belakang panggung dengan senyuman di wajahnya. Wow,